Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki tepat pertengahan di bulan ke-11 di tahun 2023. Waktu terus bergulir begitu cepat, bukan? Pastinya banyak peristiwa yang sudah Tuhan pakai untuk membentuk kita sampai saat ini. Oleh karena itu, biarlah segala pujian dan syukur kita naikkan ke hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali memulai hari di dalam Engkau. Kami tidak mau menjalaninya tanpa penyertaan-Mu. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan, agar setiap kegiatan yang kami lakukan di sepanjang hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh menjadi berkat buat sesama, dan hidup kami terus memancarkan kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati perenungan pagi hari ini yang menjadi bekal bagi kami untuk siap beraktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan kitab Yesaya pasal yang ke-29. Saya akan membacakan ayat pertama sampai ke-4, kemudian ayat ke-5 sampai yang ke-7, menjadi dua bagian yang terpisah. Untuk lebih memahami lebih utuh, saya menghimbau Bapak Ibu untuk memiliki waktu yang khusus, bisa membaca pasal 29 dari kitab Yesaya ini secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Yerusalem dikepung tetapi diselamatkan. Celakalah Ariel, Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel, sehingga orang mengerang dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri, dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Yang menarik dari pembacaan Yesaya 29 ini adalah kata Ariel di ayat yang pertama. Secara literal, Ariel berarti singa Allah. Sebuah nama yang menggambarkan kekuatan, kegagahan, dan kebesaran Yerusalem sebagai kota pusat kegiatan rohani. Penduduk Yerusalem menganggap diri mereka kuat, gagah perkasa. Mereka itu begitu pede Bapak Ibu, karena mereka tinggal di tempat Daud berkemah. Mereka yakin sekali bahwa warisan yang ditinggalkan Daud itu akan menghindarkan mereka dari murka Allah. Karenanya mereka tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka melakukan perayaan-perayaan, mabuk-mabukan, memuaskan hawa nafsu, dan banyak hal lain lagi. Tetapi seperti yang tadi kita baca di ayat 2-4, Tuhan menyesakkan Ariel. Tuhan mengepung mereka. Ariel direndahkan sampai ke tanah. Perkataan mereka kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Di sini kita melihat Bapak Ibu, Tuhan memang tidak berkenan kepada yang namanya kepongkahan atau kesombongan.
Yerusalem ternyata begitu rapuh tanpa perlindungan Tuhan. Kesombongan nyatanya menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Ini juga membuktikan bahwa segala kejayaan dan prestasi manusia asalnya semua dari Tuhan. Maka di saat Tuhan tidak berkenan dan Tuhan mengambil semuanya, tidak ada yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk mencegahnya, apalagi mengubahnya. Kisah Yerusalem ini bisa kita jadikan cermin buat kehidupan kita. Maka marilah kita tetap rendah hati dan kita waspada dengan segala kelebihan yang kita miliki saat ini. Entah itu secara materi, finansial, ataupun secara kepintaran, keterampilan, kemampuan. Iblis itu bisa memakai semuanya untuk membuat kita terjerat hawa nafsu dan melakukan dosa. Banyak contoh kasus yang seperti ini yang terjadi di sekitar kita, termasuk lewat sosial media yang bisa kita saksikan. Sebenarnya akar permasalahannya itu karena kesombongan dan hawa nafsu yang mau menguasai, entah itu kekuasaan, jabatan, kedudukan, harta, ataupun uang. Mari sekarang kita lanjutkan ayat 5 sampai 7. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus. Dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel, dan semua orang yang memerangi dia, dan kubu pertahanannya, dan orang-orang yang menyesakan dia, akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Bapak Ibu, di tengah kondisi Ariel yang sudah direndahkan seperti debu, ternyata Allah memerangi bangsa-bangsa yang ia pakai untuk mengalahkan Ariel. Di sini kembali kita melihat anugerah Allah dinyatakan atas Yerusalem. Allah tetap beranugerah. Bahkan Allah memerangi bangsa-bangsa yang mengalahkan mereka lewat kedahsyatan alam. Sehingga Yerusalem tidak habis lenyap semua. Ada orang-orang yang tersisa yang tidak dimusnahkan. Bapak Ibu yang terkasih, lewat perenungan tentang Yerusalem ini, kita umat percaya betapa mensyukuri akan kasih Allah yang begitu mulia. Kasih Allah yang panjang, lebar, luas, dan dalam. Ketika kasih Allah ditetapkan dan dinyatakan, kasih-Nya tidak dapat dihentikan. Lewat perenungan tentang Ariel ini, kita sebagai anak Tuhan percaya bahwa di tengah kegagalan kita, bahkan di tengah pemberontakan kita sekalipun, Allah sudah punya rencana yang terbaik buat kita. Maka dengan mengingat ini, kita semua harusnya lebih bijaksana di dalam menyikapi hidup yang kita jalani. Segala keberhasilan yang kita miliki saat ini haruslah bisa menjadi berkat buat sesama. Segala berkat-berkat yang ada pada kita saat ini, apapun itu bentuknya, entah itu kepintaran, kemampuan, skill, financial, materi, semuanya itu asalnya dari Tuhan.
Maka, pantaskah kita menyombongkan diri? Ingatlah, setiap anugerah yang kita terima, baiklah kita pakai untuk memasyurkan kemuliaan Allah. Demikianlah perenungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami kembali diingatkan bahwa segala yang kami miliki, apapun itu bentuknya, Tuhanlah yang menganugerahkannya. Biarlah semuanya itu bisa kami pakai menjadi berkat bagi sesama. Segala hal yang kami kerjakan, dengan siapapun kami bertemu hari ini, kami ingat, kami tidak boleh menyombongkan diri, kami tetap harus rendah hati, bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.